indahnya dan atau nikmatnya kekuasaan. Emang nikmat ya kekuasaan itu ya. Kita kasih contoh kecil nikmat dan indahnya kekuasaan itu di paling ya contoh paling kecil ya. Kita sebagai kepala keluarga dan kepala rumah tangga, padahal kita bisa mampu untuk membeli sesuatu sendiri ke warung ya. Telur lah contohnya. Apa gua suruh anak gua aja ya? Enak, kau beli telur dulu ke warung gitu kan, bantu ibumu itu beli telur gitu kan. Itu kan salah satu nikmatnya berkuasa ya, kekuasaan. Kau belilah telur ke warung, bantu ibumu. Karena orang tua harus diturutin. Iya, kan tapi di situ kan, nah itu ya, itu ada pesan tersembunyinya, atau ada analisa tersembunyinya. Ini kita mau ngajarin anak kita supaya nurut, bukan nurut tadi apa bahasa gua? Bikin dia berkarakter gitu kan, mandiri gitu kan, dia mengenal lingkungan gitu kan, kenal berinteraksi gitu kan, itu nilai-nilai positifnya di kehidupan sosial masyarakat. Atau malesnya kita aja gitu kan, jalan kaki lagi ke warung gitu kan, justru gua anak gua aja gitu yang beli gitu kan. Kawasan tuh begitu, ada nilai tersembunyinya gitu kan, sama itu tumpang tindihnya begitu gitu ya. Kita nggak pernah tahu mana yang benar-benar kita mau membangun karakter anak supaya berinteraksi, atau ya tadi itu powerful tentang kekuasaan gitu kan. Lu anak gua suruh pokoknya lu harus nurut gitu kan. Ada yang ngedumel, ada yang enggak sih anaknya. Gua lagi yang disuruh kata anak. lebih banyak kedumelnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan tujuan, ini kan kalau misalkan output yang lu pengen, ibaratnya anak ini mandiri, anak ini mengenal lingkungannya, disuruh ke warung dia tahu lingkungan rumah, dia kenal sama orang, dia bisa bersosialisasi. Semua itu cara itu tergantung dari niat. Niat lu apa? Kalau niat lu untuk ngajarin, pasti cara lu akan berbeda nyuruhnya. Benar. Gitu kan? Harusnya pemerintah harusnya begitu orang-orangnya. Ya tapi kalau misalkan niat lu karena lu males, anak harus nurut, bodo amat lu, gitu. Cara lu pasti akan mirip dengan niat lu. Tapi kan tersembunyi niat, nggak ada yang tahu. tapi cara tetap nggak bisa tuh. Representatif gitu. Ya, representatif di cara ya, metode. Lebih ke situ. Intensi lu apa gitu loh. Intensi lu ada hanya sekedar nyuruh, ya udah pelajarannya nggak dapat sama anak itu. Karena biar bagaimanapun, gue percaya sih antara niat kita dan orang yang menjalankan niat kita atau sebagai perpanjangan tangan, itu pasti akan ketangkap sama dia. Kalau misalkan gue niat kayak lu gitu, nyuruh anak gue supaya dia kenal lingkungan, paling nggak dia belajar bersosialisasi dan dia tahu cara beli apa-apa ke warung, gue akan nyuruhnya gitu. Beda lagi gue. Nah, tolong dong, bisa nggak minta tolong beliin ini ke warung gitu. Sekalian lah kalau misalnya memang ada orang, kalau misalnya nyapa senyum ya, jangan lupa gitu kan, bisa gitu. Tapi kalau misalnya niat gue lagi males, lagi enak nonton gitu kan, terus gue pengen beli rokok, wah tapi malas banget, lagi seru-serunya. Nah, beliin rokok ya, udah. Males pak, enggak, denger nggak? Enggak, atau penangkapan. Itu penangkapan sih yang kita perintahkan. Betul, gitu. Tapi tergantung niat juga. Karena niat itu menentukan cara kita, Dot. Niat itu menentukan cara kita. Iya, bagaimana dia tahu, kan nggak tahu juga kan? Ya, bisa kalau bisa dibuktikan dengan nanti lu pulang, lu tes case lah. Udah sering. Ya, berarti lu udah tahu sebenarnya. Tapi artinya yang lu omongin kan sebenarnya betapa enaknya kita punya punya kuasa. Iya, kita mau bahas perspektif itulah dari diri kita ya, tentang kekuasaan, indahnya kekuasaan. Ya makanya orang-orang yang kita pelan-pelan melebar kita. Orang-orang yang punya kuasa atau yang dimandatin kekuasaan, makanya nggak mau lepas ya, nggak mau turun gitu kan, nggak mau berganti gitu kan. Ya karena tadi nikmat emang indah gitu. Nikmatnya apa? Apalagi ketambahan plus banyak gitu. Iya. Fasilitas, tunjangan segala macam ya, tambah lagi gitu kan. Ya, itu kan konsekuensi dari sebuah kekuasaan sebenarnya. Ya, privilege gitu. Iya, Dia sebagai orang yang berkuasa gitu kan.
Iya. Ya, mau kita bahas apanya nih? Penyalahgunaan kekuasaan atau gimana? Bukan penyalahgunaan sih. Kalau gue lebih cenderung manusia tuh senang berkuasa gitu aja. Kita tuh senang berkuasa. Kita tuh senang punya kuasa. Lu nikmatin dong ketika lu lagi malas kayak misalnya tadi. Wah, gua kan orang tua, anak harus nurut sama orang tua. Lu mau suruh apa juga harus nurut, mau nggak mau gua, kalau nggak gua sentak nih gini ibaratnya gitu kan. Artinya itu lu sudah menggunakan kuasa lu. Ya. Meskipun itu adalah hak lu sebagai orang tua. Ya, itu hak itu. Ya kan? Tapi tergantung niat lu untuk menggunakan kuasaan itu untuk apa gitu loh. Ketika lu tidak berpikir dampaknya buat anak lu, ya lu gunakan aja seperti itu, otoriter. Lu jangan pulang malam ini ya, tapi lu bodo amat, lu juga pulang malam gitu. Oh, pokoknya lu nurut kata orang tua gitu kan. Nah, tapi itu kuasa, itulah enaknya kuasa. Lu bisa tunjuk sana tunjuk sini gitu. Dan itu nikmat dong. Orang tuh semua pengen begitu. Orang tuh pengen ngerasain kekuasaan dalam skup kecil ataupun skup besar, apalagi skup besar ya. Itu. Nah, harusnya kekuasaan tuh ber-vibes positif, membangun lingkungan yang positif, atau malah justru ya tadi harusnya ada tersisipkan dong. Walaupun kita nggak tahu ya dia lagi malas atau enggak gitu kan. Orang-orang itu hanya memerintah saja gitu kan nggak tahu kita, atasan kita misalnya kan, Ya kan, atau penyelenggara kekuasaan gitu kan. ya kan idealnya ketika seseorang mulai memegang apa punya kekuasaan itu harusnya dia menjalankan dengan hal-hal yang baik juga, dengan kemanusiaannya juga gitu loh. Harus menyertai itu, harus ada pesan moral untuk orang yang menerima perintah dari kita kan gitu. Bagaimana dengan bosi? Hah? Bosi? Ya, bosi itu adalah penggunaan kekuasaan secara mutlak. Dia nggak mikir. Beda kalau misalnya dulu kan Ya terserah dia dong berarti kan. Iya. Ya sama kayak atasan kan bosi itu. Betul. Tapi kan bosi itu bosi dia. Dia bos. Ngebosi kan? Status dia bos. Iya. Bosi adalah tindakan dia. Tindakannya ya. Kadang-kadang ngebosi dia kan. Kalau misalkan bos itu berlaku atau pada saat dia tidak memiliki kemampuan atau dia menggunakan powerful kekuasaan tadi dia itu. Ya kalau gue ya gini, bosi itu artinya tindakan sifat dia yang dicerminkan atau dia dengan punya kuasa tindakan. penuh tadi itu ya mungkin ya kuasa penuh ya terserah gue bisa atau enggak. Iya, lu suka atau enggak lu harus nurut kan gitu. Itu bosi gitu loh. Gue nggak mau tahu lu jam 5 harus beres kerjaan lu, padahal kerjaannya amit-amit, rumitnya minta ampun gitu. Tapi karena lu bos, akhirnya lu ngebosi gitu loh. Tapi kalau misalnya lu bos yang lebih punya sifat leader atau pemimpin, lu akan mengayomi, itu beda. Pasti. Tapi ya orang yang berkuasa cenderung bosi gitu. Iya kan tadi itu berarti nikmatnya tetap lebih besar itunya ya. Apa namanya dominannya, besar dominasi sebagai penggunaan kekuasaan sebagai orang yang berkuasa gitu, atau bos atau atasan gitu kan. Artinya berkuasa itu nikmat. Berkuasa itu nikmat. Tapi di waktu yang sama dia punya ketakutan atau punya teror yang juga besar, sebesar kekuasaan dia. Selama dia memegang kekuasaan itu, terornya apa? Ketika kekuasaan itu lepas dari dia. Post power syndrome enggak? Bisa post power syndrome, atau dalam perjalanannya dia krisis eksistensi gitu kan. Ya krisis eksistensi. Itu terjadi tuh. Iya. Di lingkungan terjadi. Karena apa? Karena dia sudah udah merasakan nikmatnya perintah sana perintah sini, tunjuk sana tunjuk sini, tahu beres. Orang nurut, orang hormat, orang segan, orang takut, gitu aja. Itu enaknya, karena ketika lu punya power itu, lu bisa melakukan apapun gitu loh. Tergantung dari seberapa besar kekuasaan dia ya, seberapa luas ruang lingkup yang dia pengaruhi ya gitu. Kendali dia. Makanya kenapa bisa begitu? Karena kuasa itu adalah candu. Betul. Siapa bilang kemarin? Kuasa itu candu, betul. Candu itu. Dan siapapun itu tidak akan luput dari kecanduan kekuasaan. Kalau dia nggak mawas diri ya. Ya berarti bijak-bijak dong ya. Kalau nggak bijak, ya tadi itu over.
Iya. over kekuasaan dia, menggunakan over kekuasaan dia, over kuasa, berlebih-lebih dia. Padahal di luar batas kemampuan yang dia suruh misalnya kan, udah kan pasti itu berulang kan. Maksudnya? Ya sudah sekali dia suruh perintahkan nurut, dilaksanakan, akan berulang ya kan. Iya dong. Besok gua suruh dia lagi gitu kan, atau besok anak gua suruh lagi gitu kan, tanpa mungkin ya tadi kebijaksanaannya luput gitu, nggak dia pakai gitu kan. Padahal gua dalam rangka membangun karakter si anak misalnya kan, yang atau bahkan itu menjadi misteri, lu gak usah tahu nak, yang penting hasilnya nanti di 2 tahun 3 tahun kemudian lu kecipta karakter lu gitu kan. Gitu kadang-kadang. Tergantung lo, kalau misalnya lo begitu terus tanpa ada tujuan apa-apa, anak lo akan tumbuh menjadi seorang otoriter. Dan egois. Tergantung kan dari cara lo, dari niat lo. Iya, gue setuju tuh egois. Misalnya keegoisan kita sebagai otoritas ya, penguasa itu ya otoritas lah, kita yang berkuasa. Udah aja ego gue nggak akan gue tunjukin ke anak itu bahwa gue sedang membangun apa gitu kan. Udah aja gue egonya gitu, tetap gue pertahanin. Terserah dia mau dipoyong di lembok, mau ngedumel mau enggak gitu. Yang penting nanti terjadinya hasilnya 3 tahun kemudian misalnya kan, susah payah gitu kan. Nanti begitu. Ya. Tahan-tahan aja nak misalnya gitu kan. Iya kalau misalnya dia juga terinfiltrasi pikiran dia, tindakan dia gitu kan, melalui nilai-nilai kemanusiaan. Kalau enggak, bahaya kan, menjerumuskan berarti gitu loh. Kita kan juga nggak pernah tahu ya. Atau di akhir atasannya bilang sorry ya, gue dulu bilang gini. Nah itu kembali ke misteri hidup jadinya kan. Iya. Sorry ya, akhirnya dibilang gue dulu bersemena-mena terhadap lu gitu kan. Sekarang gue post-war syndrome, nggak bisa ngapa-ngapain misalnya kan. Oh itu menyakitkan. Menyakitkan ya? Iya, menyakitkan. Untuk orang yang sudah lama berkuasa, apalagi kuasanya besar, tahu-tahu dia lepas itu semua, waktunya sudah habis untuk berkuasa. Memori dia masih ada di sana gitu loh, masih ada di masa lalu gitu loh. Iya. Dan dia kaget dengan keadaan sekarang, kok gue udah nggak punya kuasa apa-apa gitu. Karena sekali lagi gue bilang, kuasa itu kenapa nikmat? Karena orang akan takut, orang akan segan, orang akan hormat, dan kita dapat hormat dari orang. Orang akan dengan sukarela mungkin menjilat kita, gitu loh. Dan dengan kekuasaan itu bisa mempermudah tujuan kita, gitu loh. Ya, betul. Ini makanya gue bilang, ya kuasa itu adalah kecanduan. Kita akan kecanduan dengan kekuasaan. Semua nggak luput dari itu. Tergantung kalau lu adalah orang yang selalu bermawas diri, artinya lo akan menjadi pemimpin atau penguasa yang bijaksana karena lo menggunakan kekuasaan itu secara bijak gitu loh. Tapi kan gue nggak tahu ya, sulit mungkin sekarang ketemu orang yang begituan. Kalau mengandai-andai aja ya susah sih, kita nggak survei. Kalau bahasa lo kan, kita nggak pernah survei statistik berapa sih orang yang diembanin amanah kepemimpinan gitu kan, yang dia benar-benar menggunakannya secara bijak gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh surveinya, coba di lingkungan rumah lu aja, ada RT, RW, ada DKM, mereka berlaku apa? Ya itu yang gue bilang tadi, terjadi juga sih, memang terjadi gitu. Apalagi jadi preman kan enak, kepala preman punya kuasa ya. Itu juga kekuasaan, dan itu sangat nikmat, orang takut sama dia. Gitu loh. Dan dia bisa punya tujuan apapun, punya keinginan apapun, itu bisa dimuluskan, bisa dipermudah, bisa memperlancar dia sampai punya untuk sampai ke tujuan dia. Itulah kekuasaan. Dan itu bisa mendatangkan uang. Ya, apalagi itu ya. Cuman menciptakan status sosial yang baru buat dia, gitu kan? Apalagi gitu. Cari bener kayaknya ya. Makanya jadi candu. Menciptakan status sosial, kekuasaan menciptakan status sosial. Ya.
Gitu. Ya, jadi kapan kita berkuasa? Gimana caranya? Ya lingkungan terkecil. Kadang juga terjadi penentangan ya di lingkungan terkecil juga. Gitu dong. Mengenai kekuasaan itu. Dan jangan anti kritik ya. Jangan anti kritik. Akhirnya ya tadi itu menjadi apa, Bin? Otoriter ya. Orang yang otoriter dan egois. Egois ya. Nggak boleh. Harusnya dia sandarkan bahwa kalau pintu masuknya lebih besar, tidak ada yang abadi kan, mestinya gitu ya. Iya, dia harusnya itu dia terlalu kemelekatan terhadap diri dia sendiri gitu kan. Iya. Kita tuh harus ingat gini loh. Mungkin ya, tahu-tahu bulan depan lo jadi kepala daerah gitu. Dan lu lupa kita udah pernah bicara begini, lu menggunakan kekuasaan lu dengan otoriter gitu kan. Lu tuh harus ingat bahwa power atau kekuatan apapun pasti selalu ada, cepat atau lambat datang penetralnya atau yang melawannya. Kalau dia nggak bisa melawan, dia menetralkan atau mengimbangi. Iya, mengimbangi. Iya. Itu selalu datang begitu. Iya. Kenapa misalnya tahu-tahu ada lu menjabat sebagai ini, tahu-tahu lu di demo, itu kan power yang lain gitu loh, untuk mengimbangi power lu gitu loh. Iya. Tapi nggak, tadi sisipannya adalah orang-orang yang diembankan amanah begitu, dia lebih kepada menjaga suasana. Kadang-kadang ya seolah-olah dia bilang, kan gua pejabat gitu kan, pemimpin daerah atau kepala pimpinan lainnya gitu kan, gua harus menjaga marwah itu katanya. Dia begitu, dia beralasannya. Benar nggak begitu? Atau atau dibalik itu dia menjadi orang biasa gitu kan. Gua kan hanya on stage gitu kan, di panggung dan panggung. Sebenarnya kalau misalnya dia bilang, gua kan hanya pelayan masyarakat ya, dia akan rendah hati sih. Wah, ini yang gue temuin kemarin kan. Coba kalau misalnya semua sektor pelayanan itu sudah ditanamkan dalam diri mereka masing-masing bahwa gue adalah tugasnya melayani, pelayan lah bilang kan. Nggak ada tuh rasa ego.